pejamkan kepala, pejamkan mata. Kita bersama-sama masuk dalam hadirat. Bapa, tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Engkau. Engkau Allah yang patut sembah, yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus. Kami bukan menyembah pada Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Bahkan Engkau yang megang kunci maut, kerajaan maut, dan kami ada sebagaimana tanah anugerah Tuhan. Anugerah yang Kau berikan kepada kami tidak sia-siakan. Kami gunakan dengan baik sebelum kami memulai aktivitas lain. Kami utamakan Engkau. Adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan dan hadir dia sampai bagian satu dupa yang ada pada Engkau. Dan kami juga boleh menaikkan doa sabar, tapi lebih pada Tuhan kami rindu menaikkan firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami dan lembutkan hati kami sehingga butir firman menjadi berkat. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Mika pasal yang ke-7 ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Mika pasal 7 ayat pertama sampai 20. Kemerosotan akhlak Israel. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimasak atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan niat jari. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya. Dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah sedikit tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya pada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbagi pangkuanmu, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, dan anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang sisi rumahnya. Tapi aku ini akan menunggu Tuhan dan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terang. Aku akan memukul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepada Tuhan. Sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandang dia. Sekarang dia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembakmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah pembatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dan laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tapi bumi akan ditandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di bangsa dan di ilnya, seperti pada zaman dahulu kala, seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir. Perlihatkanlah kepada kami keajaiban-ajaiban. Biar bangsa-bangsa melihat dan merasa malu atas segala perkasa mereka. Biar mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biar mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalani bumi. Biar mereka keluar dengan gentar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut padamu,
Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggar dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan pada kasih setianya, bagi kita kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan kita, dan melempar segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kira Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub, kan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kujanjikan dengan bersumpah dan moyang mereka kami sejak zaman purba kala. Kita melihat firman Tuhan, bagaimana kemerosotan akhlak Israel, sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-7. 3. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat, pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendak hatinya, dan hukum mereka putar balikan. Ya. Bisa katakan tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Kemerosotan akhlak bangsa Israel sedemikian rupa. Ya. Keadaan yang dihadapi, yang dialami oleh bangsa pada saat itu, bahkan dikatakan pada ayat yang ke-6, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang sisi rumahnya. Kita lihat pada ayat 3, ayat 4, bahkan pada ayat 6, apa yang tertulis dalam Alkitab, bagaimana keakhlakan bangsa Israel sedemikian rupa. Dan firman Tuhan katakan, ya, apa yang sudah ada dulu, sekarang juga ada. Bagaimana kehidupan manusia pada akhir zaman, bagaimana keadaan rumah tangga manusia pada akhir zaman, di mana anak menantu perempuan melawan ibu mertua, lah anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, bahkan musuh orang adalah rumah-rumah sidik. Bagaimana kehidupan rumah tangga hancur, bagaimana yang terjadi pada masa sekarang, bagaimana kehidupan manusia semakin jauh daripada Tuhan, dan firman Tuhan sudah dikenal sebagai Wahyu 12:11, yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus, yang cemas semakin cemas, yang benar semakin benar. Semua yang ada di Alkitab sudah tersesuai. Bagaimana masyarakat sekarang, bagaimana hakim dapat disuap, dan lain-lain segala-galanya menunjukkan bahwa kita siap sebagai Wahyu 22 ayat 11, yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Berarti kita hidup di dalam akhir zaman. Kita mau menyucikan hidup kita dengan baik, ya, kita mau menyucikan hidup dengan baik. Dengan situasi firman Tuhan menceritakan mata rohani, betapa rusak kan, sampai rumah tangga jadi rusak, suasana yang terjadi dikatakan hakim dapat disuap, dan lain-lain. Bukan kita lihat sesuatu tidak aneh, justru kalau lihat justru berapa banyak ditangkap KPK, semakin ditangkap semakin banyak yang berbuat dosa. Kita akan sedih sendiri, semakin ditangkap semakin banyak yang berbuat yang tidak baik. Bukan pada sebab firman Tuhan katakan yang jahat semakin jahat. Biar kita menjadi anak Tuhan yang kudus semakin kudus, hati menguduskan diri menjalankan kedatangan Tuhan yang akan Tuhan memberkati kita semua. Benar di Bapa di surga, firman menceritakan mata rohani kami, bagaimana keadaan rumah tangga dalam kehidupan anak-anak manusia pada akhir zaman. Oh, anak laki-laki melawan orang tua, ibu-ibu, anak perempuan melawan ibu mertua, mantu melawan orang mertuanya, bahkan rumah terisi rumahnya penuh dengan perkara-perkara ini semua. Biarlah kasih melimpah, jangan sampai kalian alami. Biar suara surga yang kecil ada di dalam rumah tangga kamu semua, Tuhan. Surga yang kecil, mari Roh Kudus, Kau berkarya buat rumah tangga kami. Kau berkarya secara rumah tangga, secara warga, bukan musuh, tapi damai sejahtera melimpah buat rumah tangga kami semua. Damai sejahtera turun dari rumah tangga kami semua, karena kami ada orang-orang yang takut kepada Tuhan dan mau menyucikan diri dengan baik. Terima kasih Bapa, memberikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para
para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja sedekat, di kesehatan yang prima, pelihara keluarga, hikmat yang kau berikan secara khusus, dan mereka bangsa kami mau divaksin yang bekerja, berjalan dengan baik, yang meninggal semakin berkurang banyak, tapi yang sakit juga semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Jangan sampai dari gelombang ketiga. Kami mohon belas kasihan, hanya belas kasihan kita dari buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak surga, sudah terkasih. Terimalah berkat nikmat Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus atas saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dinyatakan. Amin.